Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1776 sampai bab 1780. Dengan begitu banyak kekuatan kuno yang muncul sekaligus, tentu saja ini bukan omong kosong. Hanya untuk membawa Junjun pergi. Awalnya, ada beberapa kekuatan yang lebih kuat yang ingin membawa pergi Junjun secara langsung. Namun tak satu pun dari mereka menyangka akan datangnya 74 gelombang kekuatan. Ini sungguh mengerikan. Jadi Anda termasuk sekte mana adalah pertanyaan yang sulit. Iya, kita perlu mendiskusikannya dengan hati-hati. Orang jenius seperti itu pasti akan dipermalukan di sekte biasa. Tapi saya, Pavilion Tianyan, adalah pilihan yang baik. Bisakah Anda memberikannya kepada kami? Foto Istana King Hong. Kamu tidak buruk sama sekali. Kami juga tidak buruk. Anak ini seharusnya bersama kami. Dia masih perempuan, jadi dia cocok untuk Pavilion Xian saya. Semua kekuatan utama bertengkar, dan pemandangannya sangat kacau untuk sementara waktu. Ketika keluarga Li dan Zhao melihat ini, mereka merasakan campur aduk suka dan duka. Junjun terlalu berharga, dia pasti dapat menimbulkan kejutan di dunia seni bela diri Daxia saat ini, dan bahkan seluruh dunia. Ini sangat mengejutkan, tapi yang membuatku khawatir adalah kekuatan manakah yang dimiliki Junjun. Melihat postur ini, kurasa aku tidak akan bisa memilih bahkan jika kepalaku terbentur dan berdarah. Berhentilah berdebat, saat semua orang sedang berperang satu sama lain. Sebuah suara terdengar. Ternyata seseorang dari Istana Phoenix yang angkat bicara. Mereka adalah gelombang pertama yang datang ke sini sekarang. Semua orang yang hadir memandang mereka. Ayo lakukan ini. Dalam 3 hari, semua pasukan kita akan mengadakan pertemuan perekrutan murid di sini. Adapun siapa yang mendapatkan anak itu, biarkan anak dan keluarga memilih di antara semua kekuatan kita, kekuatan dan kartu truf. Tunjukkan dan biarkan mereka memilih sendiri. Saran Phoenix Palace, para pemimpin kekuatan besar lainnya juga mengangguk satu demi satu. Metode ini tidak apa-apa, kalau tidak kita akan bertarung. Saya khawatir akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Ya, biarkan mereka memilih, kami memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Biarkan Daxia Wei juga orang-orang barbar itu. Lihat kemakmuran komunitas seni bela diri kita di Gritsia. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk mengadakan upacara perekrutan murid di Jiangbei 3 hari kemudian. Pada saat itu, semua kekuatan besar akan menunjukkan kartu terkuat mereka satu persatu. Lalu biarkan Junjun dan keluarga memilih siapa yang akan bergabung. Tentu saja belum tentu siapa yang terkuat di antara mereka. Lagi pula, ada begitu banyak kekuatan, tidak ada satupun yang secara langsung cukup kuat untuk mengalahkan semuanya. Biasanya ada 3 atau 4 yang diikat di bagian atas. Saat ini Anda harus memilih salah satu yang cocok dengan Junjun. Misalnya jika Junjun perempuan, lebih baik memilih sekte yang mayoritas perempuan. Atau Anda bisa memilih latihan yang lebih cocok untuk Anda, serta berbagai faktor seperti kondisi fisik Anda. Ada banyak ruang untuk pilihan, ini juga sama dengan melemparkan masalah kepada orang-orang seperti Li Ziran. Namun keluarga Li dan Zhao masih sangat bersemangat. Dengan banyaknya kekuatan yang mendukung Junjun, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Selain klan Sishu, mereka juga mendapat manfaat darinya. Segera Ye Junlin kembali. Ketika para tetua keluarga melihat ini, mereka memarahinya. Bahkan ayah mertua, ibu mertua, dan bahkan Zhou Yingning pun tidak bahagia. Lagi pula, Junjun baru saja mengalami bahaya besar. Alhasil, Ye Junlin, sang ayah, belum juga datang. Bagaimana ini tidak membuat semua orang marah? Jika bukan karena para pendukung dan begitu banyak pakar, mereka baru saja mengundang untuk mendukung kami. Junjun, aku khawatir ini akan menjadi bencana.
Aku juga tidak ingin mendengar penjelasanmu. Junjun mengalami bahaya kali ini. Tapi kamu tidak ada di sana. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Li Ziran juga sangat marah. Faktanya, Ye Junlin sudah mengetahui masalah ini. Lagi pula tim rahasianya sudah mengirimkan beritanya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Inilah yang tidak diharapkan Ye Junlin. Dalam 3 hari, itu akan menjadi upacara pemagangan Junjun. Pada saat itu, hampir 100 pasukan akan datang untuk menerima Junjun sebagai murid, dan kami akan memilih pasukan yang paling cocok untuk diikuti Junjun. Ye Junlin tersenyum, kamu mau menerimaku? Putriku adalah muridku, kita harus melihat apakah mereka memiliki kekuatan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Ye Junlin tentu saja tidak pergi ke sana karena dia ingin mengirim Junjun ke kekuatan tertentu. Dia hanya ingin memberitahu semua orang, kamu tidak layak menerima putriku sebagai murid. Jadi Ye Junlin pada dasarnya pergi ke sana untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Hanya saja banyak orang yang menghadapi gelombang ini. Hampir ratusan kekuatan dahsyat dalam 2 hari terakhir. Ye Junlin masih mengkhawatirkan basis teknologi Shenlong. Namun kabar dari Wen Lei mengatakan semuanya normal. Ye Junlin tidak berpikir apa-apa lagi. Dengan pengawasan Wen Lei, diperkirakan tidak akan terjadi apa-apa pada Su Zhengji. Segera, 3 hari kemudian, upacara pemagangan mengejutkan Daxia dan bahkan seluruh dunia. Pasukan seni bela diri di Daxia telah merilis berita satu demi satu. Siapapun yang menyentuh Junjun akan menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri di Daxia. Alhasil, semakin sedikit orang dari luar negeri yang ingin menyingkirkan Junjun. Bagaimanapun, di belakang anak ini ada seluruh dunia seni bela diri Daxia. Villa Jiangbei Baiyun, disinilah upacara pemagangan hari ini. Kekuatan kuno di dunia seni bela diri Daxia muncul satu demi satu. 3 hari lalu, total 74 gelombang kekuatan muncul. Namun, mereka yang datang hari ini telah melampaui 100 kekuatan besar. Dan itu masih terus meningkat. Untuk seorang jenius seperti Junjun, semua orang ingin menjadi murid. Apalagi hari ini adalah upacara pemagangan. Oleh karena itu, banyak kekuatan kuno yang dipaksa keluar. Diperkirakan paling banyak ada 3 atau 4 kekuatan yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kuat dari surga ke-7. Namun sekarang dikatakan lebih dari 2 jari. Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya, 5 prajurit tingkat 7 yang kuat muncul di War Eagle Kingdom, yang cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Kini ada puluhan orang kuat dari surga ke-7 yang ingin menerima Junjun sebagai muridnya. Junjun sangat bangga. Baiyun Villa sangat besar, tapi hari ini hampir dipenuhi orang. Para ahli dari ratusan kekuatan berkumpul di sini, mungkin puluhan ribu orang. Bisa dikatakan ini adalah era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik perhatian dunia, bahkan Su Zhengji dan yang lainnya diam-diam memperhatikan semua ini. Junjun sekarang terkenal, selain itu, hampir semua jenius di daftar Daxia belum pernah muncul sebelumnya. Di luar dugaan, ampuh namun belum terkenal, sehingga bisa dikatakan seperti ini. Sejak peringkat bumi muncul kembali di Grid Xiatian, semua perhatian tertuju pada Junjun saja. Junjun telah membakar seluruh dunia seni bela diri Daxia. Segera setelah itu, Ye Junlin membawa Junjun dan yang lainnya ke Baiyun Villa. Keluarga Li dan Zhao ketakutan saat melihat postur ini. Kelompok prajurit ini tidak berbicara omong kosong. Setelah ketentuan sederhana, mereka akan memulai. Kekuatan besar memberikan berbagai keuntungan kepada keluarga di belakang Junjun. Misalnya berbagai sumber daya budidaya dan lain sebagainya. Ini setara dengan mengangkat beberapa keluarga biasa hingga melayang ke langit. Segera upacara pemagangan dimulai. Dan kali ini bukan hanya tentang Junjun yang merekrut murid. Sebaliknya, dia merekrut murid dari seluruh Daxia.
Kekuatan kuno ini ingin menemukan sebanyak mungkin orang jenius. Lagi pula, hanya ada satu Junjun, semua kekuatan lainnya akan menghadapi masalah kempis. Beberapa kekuatan yang lebih lemah secara sukarela menyerah berjuang demi Anda. Mereka mengincar talenta muda berbakat lainnya. Ada banyak orang di Daxia, jadi tentu saja tidak ada kekurangan orang jenius seperti itu. Jadi upacara pemagangan hari ini, banyak sekali orang yang datang. Situasi seperti inilah yang ingin dilihat oleh Yan Longwei dan bahkan klan Baolong. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatan Daxia. Setelah upacara dimulai, semua kekuatan besar mulai memburu semua talenta utama. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan pun tertarik, namun karena identitas khusus mereka, tidak ada yang menangkapnya secara langsung. Sekitar 1 jam kemudian, setiap orang hampir selesai meraih bakatnya. Junjun adalah satu-satunya yang tersisa. Ini juga menjadi fokus upacara pemagangan. Tuan dari Aula Phoenix, orang kuat dari surga ke-7. Tuan dari Aula 7 Cahaya, orang kuat dari surga ke-7. Tuan dari Aula Tianwu, orang kuat dari surga ke-7. Ratusan kekuatan memamerkan kekuatan mereka yang paling kuat satu persatu. Inilah kartu trufnya. Segera setelah kekuatan dengan orang-orang kuat dari surga ke-7 keluar, semua kekuatan lainnya dikalahkan. Lagi pula, mereka tidak memiliki orang kuat yang menjaga level ini. Bahkan jika mereka mengambil Junjun sebagai muridnya, mereka mungkin tidak dapat melindunginya. Bagaimana jika seseorang datang untuk merampoknya? Tidak bisa melindunginya, jadi begitu selusin kekuatan ini muncul, kekuatan lainnya diam-diam menyerah. Tidak mungkin untuk menang. Mereka juga berada di bawah pengaruh Junjun di palung sebelumnya. Baru sekarang saya menyadari betapa populernya anak ini. Kalian harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah selusin kekuatan yang dapat kalian pilih. Pada akhirnya, masalahnya dilemparkan ke Ye Junlin dan yang lainnya. Dari selusin kekuatan ini, pilihlah satu untuk menjadi murid Junjun. Satu hal untuk dikatakan, dengan orang-orang kuat dari surga ke-7 yang berjaga, keselamatan dan masa depan Junjun tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, orang kuat dari surga ke-7 terlalu langka. Ye Junlin membunuh 5 orang berturut-turut dan berada di peringkat musim panas hebat. Li Ziran mulai berdiskusi dengan anggota keluarganya, dan semua orang ribut. Ye Junlin berdiri di samping. Pada awalnya, semua orang bersemangat dengan diskusi tersebut, tetapi kemudian mereka tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Jika salah satu dari mereka terpilih, apa yang akan terjadi dengan kekuatan lainnya? Pasti akan marah, mereka bahkan mungkin menjadi musuh. Di masa depan, saya khawatir kehidupan keluarga Li dan Zhao tidak akan mudah. Bahkan bisa menimbulkan bencana. Jadi bukan ide yang baik untuk memilih yang itu. Semua orang berada dalam masalah untuk sementara waktu. Karena selusin kekuatan ini kira-kira memiliki kekuatan yang sama. Pilih satu dan Anda pasti akan menyinggung selusin lainnya. Masalah yang sangat besar, jika Anda memilih salah satu. Kekuatan itu pasti akan melindungi Junjun, tetapi mereka mungkin tidak dapat melindungi keselamatan orang lain. Setengah jam penuh berlalu, dan tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Sebaliknya, semua orang sangat gugup hingga berkeringat. Tidak ada seorang pun yang cocok untuk Anda pilih. Semuanya adalah pejuang dengan kekuatan para dewa. Jika mereka tidak bahagia, mereka semua akan ditembak mati oleh Anda. Apakah hasil diskusi keluargamu sudah tercapai? Apakah sudah diputuskan sekte mana yang harus dimasuki anak ini? Saat itu, ada yang datang bertanya, sekali lagi, beri kami sedikit waktu lagi, kami harus memikirkannya. Semua orang ragu-ragu, cepatlah, semua kekuatan besar mendesakmu. Aku sudah membuat marah orang-orang ini, dan aku tidak tahan berjalan-jalan. Sekarang semua orang menjadi lebih malu, tidak tahu bagaimana memilih. Saat ini,
Suara Ye Junlin terdengar. Serahkan masalah ini padaku, aku akan memilihkan satu untukmu. Kamu, mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Tiba-tiba mata seseorang berbinar. Yang terbaik adalah membiarkan ayah Junjun yang menentukan pilihan. Kita semua tidak boleh terlibat terlalu banyak. Ayo cepat pergi. Iya, biarkan saja ayah Junjun yang menentukan pilihan, ini haknya. Semuanya mereka semua setuju, tapi semua orang hanya membuat angan-angan. Jika Anda membiarkan Ye Junlin memilih, maka semua konsekuensinya akan ditanggung oleh Ye Junlin sendiri. Jika kekuatan lain mencari masalah, mereka juga akan mendatangi Ye Junlin. Ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Namun kekuatan yang dipilih oleh Junjun bisa menjadi pendukung mereka. Mereka hanya peduli untuk bersenang-senang. Segala risiko ditanggung oleh Ye Junlin sendiri. Ini sungguh hal yang hebat, ayah anak itu bertanggung jawab atas masalah ini, dan kami tidak akan terlibat. Akhirnya, wanita tua itu dan kelompoknya menarik Li Ziran dan yang lainnya keluar dari Baiyun Villa. Ye Junlin dan Junjun tertinggal. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Junjun akan baik-baik saja, dan Ye Junlin akan ada di sana untuk mengurus apapun jika itu terjadi. Akhirnya, Ye Junlin memimpin Junjun ke lapangan. Ratusan pasukan menatap ayah dan putrinya. Sudahkah kamu memutuskan tentang ayah Junjun? Tuan Istana Tianwu bertanya dengan dingin. Yang lain juga mulai mendesak Ye Junlin untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Ye Junlin menatap ke arah penonton dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, tidak ada dari kalian di sini yang memenuhi syarat untuk menerima putriku sebagai muridmu." Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, terjadi keheningan yang mematikan. Ratusan pasukan dan puluhan ribu orang semuanya tercengang. Tidak memenuhi syarat, kata-kata Ye Junlin bergema di benak semua orang, meledak seperti guntur. Singkirkan ratusan kekuatan. Ada total 13 orang berkuasa di surga ketujuh. Barisan ini jauh lebih menakutkan daripada saat kerajaan Elang Perang membunuh Tuan misterius itu. Akibatnya, dia menjadi tidak memenuhi syarat dalam perkataan Ye Junlin. Seberapa kuat seseorang untuk mengatakan ini, itu hanya membuat orang tertawa. Hahaha, kali ini, semua orang tertawa. Melihat Ye Junlin seperti melihat orang bodoh. Nak, aku tidak peduli apa identitasmu. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku tidak akan pernah bersikap sopan, bahkan jika kamu adalah ayah dari anak ini. Penguasa Istana Tianwu memperingatkan. Hal yang sama juga terjadi pada semua guru besar lainnya. Beraninya kamu mengatakan mereka tidak pantas mendapatkannya. Jadi siapa yang pantas mendapatkannya? Bakat putriku adalah sesuatu yang tidak bisa dilindungi oleh semua orang di sini. Kamu terlalu lemah. Ayo pergi dulu. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari putriku di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin hendak pergi dengan Junjun. Tercengang, semua orang yang hadir tercengang. Hilang? Apakah orang ini sakit? Apakah Anda benar-benar meremehkan ratusan kekuatan ini? Apakah Anda mengabaikan 13 orang kuat dari surga ketujuh? Sebanyak 13 orang, kemunculan 5 orang di kerajaan Elang Perang sudah cukup mengejutkan dunia. Sekarang jika bukan karena kepentingan mereka sendiri, bagaimana bisa ada 13 orang? Akibatnya, semua orang dibenci oleh Ye Junlin. Melihat sosok Ye Junlin yang pergi, semua orang tercengang dan marah pada saat bersamaan. Dia berani pergi, hentikan dia, perintah penguasa Istana Tianwu dengan marah. Dalam sekejap, beberapa ahli berdiri di depan Ye Junlin. Ye Junlin berhenti dan senyuman muncul di bibirnya. Baiklah. Beritahu saya mengapa kamu tidak memenuhi syarat. Ye Junlin berbalik dan melihat ke arah Master Balai Tianwu dan yang lainnya. Mengangkat jarinya dan berkata, ayo naik bersama dari surga ketujuh. Gila, Ye Junlin sangat sombong, artinya kecuali orang-orang berkuasa di surga ketujuh.
tidak ada orang lain yang menganggapnya serius. Tidak, bahkan mereka yang berasal dari surga ketujuh pun tidak menganggapnya serius. "Nak, kamu sedang mencari kematian?" Seorang master dari surga ke-6 di sebelahnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan segera menyerang Ye Junlin. Boom! Ye Junlin melambaikan tangan kanannya dengan ringan tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa datang. Puff! Penguasa surga ke-6 segera terlempar. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Ye Junlin ternyata berpikir dua kali. "Nak, kulihat kamu sudah lama kesal, aku akan menanganimu." Penguasa istana Tianwu datang untuk membunuhnya segera. Orang kuat dari surga ketujuh memang sangat kejam. Begitu keterampilan bertarungnya ditampilkan, warna langit dan bumi berubah, dan semua orang merasa dunia seperti berputar. Ye Junlin tersenyum dingin. "Anak-anak, boom." Dia hanya memukul dengan pukulan biasa. Puff! Tapi master dari Balai Tianwu sama sekali bukan tandingannya dan langsung terbang. Terkejut, seluruh penonton kaget, tidak ada yang mengira Ye Junlin akan sekuat itu. Bahkan orang kuat dari surga ketujuh bukanlah tandingannya. "Aku di sini untuk bertemu denganmu." Penguasa istana Qiao juga mengambil tindakan. Bang! Ye Junlin masih memukulnya kembali. Prajurit tingkat ketujuh kedua telah dikalahkan. "Aku akan melakukannya." Pemimpin istana Phoenix mengambil tindakan. Bang! Prajurit tingkat ketujuh ketiga dikalahkan. Tempat keempat, tempat kelima. Ke-13 prajurit tingkat 7 semuanya dikalahkan oleh Ye Junlin, masing-masing dengan satu pukulan. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin berbalik dan pergi bersama Junjun. Ribuan penonton memandang Ye Junlin dan putrinya dengan tercengang. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Terkejut. Sangat terkejut, satu orang mengalahkan 13 prajurit tingkat 7. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Seorang master dalam daftar surgawi. Benar-benar ahli top, mereka benar-benar tidak memenuhi syarat. Li Ziran dan orang lain di luar melihat kedua orang itu keluar dan langsung bertanya tentang situasinya. Siapakah Junjun yang diterima sebagai murid? Semua orang ikut bergabung. Ekspresi antisipasi, tapi Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menerima Junjun sebagai muridnya. Wajah semua orang yang hadir berubah drastis, dan mereka memandang ayah dan putrinya dengan bingung. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menerima murid lagi?" Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang mengira sesuatu telah terjadi. Bukan apa-apa, hanya saja mereka merasa tidak pantas menjadi Tuan Junjun. Beraninya mereka menerima Junjun sebagai murid mereka. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Tentu saja, semua orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Seseorang segera masuk ke villa untuk bertanya, segera kembali. Itu benar, mereka bilang bakat Junjun terlalu tinggi, dan tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Setelah mendengar jawaban ini, semua orang memandang Junjun dengan ngeri. Seberapa berbakatkah anak ini? Tampaknya ini telah mencapai titik yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bukankah itu berarti orang yang akan menerima Junjun sebagai muridnya akan menjadi raksasa super, Taisan Beidou di dunia seni bela diri? Tubuh Li Tianhao gemetar karena kegembiraan. Itu benar sekali, 13 orang kuat dari tingkat ketujuh tidak berani menerima Junjun sebagai murid mereka. Bakat itu berbicara sendiri, masa depan. Keluarga kita pasti akan lepas landas, bahkan lebih dari yang kita bayangkan sebelumnya. Semuanya tampak bersemangat saat mendengar tentang bakat Junjun. Namun ekspektasi mereka benar. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Junjun akan diterima sebagai murid oleh negara adidaya, dan orang lain akan mengikutinya. Tapi negara adikuasa ada, setelah Ye Junlin dan partainya pergi. Di Baiyun Villa, suasana masih sunyi senyap.
semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang Ye Junlin berikan kepada semua orang barusan. Dia sangat kuat, tapi semua orang juga mengerti bagaimana Daxia mengalahkan aliansi dominator. Seperti yang diharapkan, dia adalah Raja Kota Tianbang, sungguh menakutkan. Tuan Balai Tianwu tersentak, itu adalah master di peringkat surgawi. Orang-orang berkuasa dari surga ketujuh ini tidak memenuhi syarat. Tepat ketika semua orang hendak bubar dan pergi, suasana di Bayun Villa tiba-tiba berubah. Itu membuat semua orang merasa kedinginan. Boom! Seseorang masuk keluar gerbang villa, mengenakan jubah hitam, dia tampak misterius dan menakutkan. Mata hampir puluhan ribu orang yang hadir tertarik padanya. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Seseorang bertanya dengan hati-hati. Pria itu tersenyum sinis. "Itu pertanyaan bagus. Saya Ye Junlin, dan saya di sini untuk membunuh kalian semua." Ye Junlin, semua orang bingung. Bukankah Ye Junlin baru saja pergi bersama putrinya? Kenapa kamu kembali? Benar, bunuh semua orang. Ini, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkannya. Pria ini sudah mengayunkan sabit mautnya dan mulai membantai. Engah, Pembantaian sepihak pun dimulai. Pria misterius yang berpura-pura menjadi Ye Junlin mulai membunuh orang begitu mereka bertemu. Dia terlalu kuat, bahkan orang terkuat di surga kelima dan keenam pun seperti ayam dan anjing di depannya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Yang paling penting adalah Bayun Villa sepertinya tertutup rapat, dan tidak ada gerakan di dalam yang terdengar dari luar. Orang-orang di dalam tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bunuh, pria misterius yang berpura-pura menjadi Ye Junlin menjadi bermata merah. Dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Tidak ada cara untuk melawan ratusan kekuatan ini. Bahkan jika semua orang bergabung dan ada 13 orang kuat dari surga ketujuh yang ditempatkan, mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Mereka mundur terus, semakin banyak orang meninggal, dan seluruh villa hampir terisi. 13 orang kuat dari tingkat ketujuh awalnya mampu bertarung. Tetapi mereka baru saja bertarung dengan Ye Junlin, dan semua orang terluka. Menghadapi musuh yang begitu kuat, yang bisa Anda lakukan hanyalah menerima pukulan, darah mengalir melintasi sungai, dan tumpukan tulang terbentuk. Puluhan ribu master terbunuh dalam waktu singkat, bersambung.